Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisna Nur Anida akan mempresentasikan materi mengenai pengertian stres kerja dan sumber-sumber stres kerja. Yang pertama, pengertian stres kerja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian stres kerja menurut beberapa para ahli. Menurut Greenberg, dalam Kristanto halaman 5, mendefinisikan stres kerja sebagai kombinasi antara sumber-sumber stres pada pekerjaan, karakteristik individual, dan stresor di luar organisasi. David dan Nystrom mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang secara sementara. Sedangkan menurut Robin mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi yang dinamis, di mana seseorang dikonfrontasikan dengan kesempatan, hambatan, atau tuntutan yang berhubungan dengan apa yang diinginkannya, dan untuk itu keberhasilannya ternyata tidak pasti. Sebagai contoh, misalnya saya mengambil salah satu karyawan di PT Jaya Akronim bernama Titi Indrayani. Beliau berjabat di perusahaan tersebut sebagai kepala biro keuangan. Tugas dari jabatan beliau adalah mengatur semua siklus keuangan perusahaan, seperti mulai arus siklus pengeluaran dan siklus pemasukan perusahaan harus tercatat rapi dan realistis. Gaji pegawai karyawan, pajak sewa barang perusahaan, dan lain sebagainya. Pasti ada dan pernah bahkan stres pikiran tersebut bisa berhari-hari dirasakannya. Sebagai contoh, salah satunya adalah permintaan bos yang tidak ada waktu jedanya yang menyebabkan beliau lembur sampai beberapa hari. Selain itu, terkadang banyak laporan keuangan yang kurang jelas dari pegawai yang bisa menyebabkan tidak sesuai dengan pengeluaran kantor dan harus mencari-cari data yang valid, dan itu tidaklah mudah, butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan data yang valid akibat teledornya karyawan membuat laporan kepada beliau. Efek dari stres manajemen di kantor yang dialami oleh beliau adalah saat pulang kerja dan tiba di rumah, beliau terkadang sangat capek, suka mendadak emosi, kesehatan menurun, dan yang lebih parah lagi saat beliau terlalu sering lembur, tidak adanya libur, sedangkan waktu libur pada hari Minggu tetap masuk, yaitu kurangnya bertemu anak dan keluarga membuat beliau terkadang merasa tidak enak kepada keluarganya. Namun karena ini adalah pekerjaan beliau, maka beliau harus bisa menghandle semuanya itu. Tetapi di samping itu, pengaruh stres kerja tidak selalu negatif, atau dengan kata lain, stres kerja juga dapat memberikan dampak yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Pada taraf stres, tentunya stres diharapkan dapat memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pekerja atau perawat yang berada dalam kondisi stres kerja atau akan menunjukkan perubahan perilaku pada dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai bentuk akibat adanya usaha mengatasi stres kerja yang dialami seseorang. Di sini Robin pada tahun 2007 halaman 375 sampai halaman 377 membagi 3 jenis konsekuensi yang ditimbulkan oleh stres kerja. Yang pertama adalah gejala fisiologis. Stres menciptakan penyakit-penyakit dalam tubuh yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, sakit kepala, jantung berdebar, bahkan hingga sakit jantung. Gejala psikologis. Gejala yang ditunjukkan adalah ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, suka menunda-nunda, dan lain sebagainya. Keadaan stres seperti ini dapat memicu ketidakpuasan. Yang terakhir, gejala perilaku. Stres yang dikaitkan dengan perilaku dapat mencakup dalam perubahan dalam produktivitas, absensi, dan tingkat keluarnya karyawan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah perubahan dalam kebiasaan sehari-hari, seperti makan, minum, mengkonsumsi alkohol, gangguan tidur, dan yang lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa stres kerja merupakan suatu kondisi di mana seorang karyawan mengalami gangguan psikologis maupun gangguan fisik dalam menghadapi suatu permasalahan atau pekerjaan yang berakibat merusak kinerja karyawan pada tingkat stres yang tinggi, namun pada tingkat tertentu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Pada prakteknya, jika stres yang dialami oleh perawat tidak segera teratasi, maka akan berdampak buruk terhadap perawat tersebut. Perawat yang berada dalam kondisi stres akan memicu terjadinya burnout yang merupakan kondisi awal kemunculan
kelelahan emosional. Materi yang kedua yaitu mengenai sumber-sumber stres kerja. Menurut Robin, stres kerja yang dialami oleh seseorang karyawan setidaknya ada 3. Yang pertama, tuntutan tugas merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang. Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu itu, yaitu mencakup otonomi, keragaman tugas, tingkat otomatisasi, kondisi kerja, dan tata letak fisik. Semakin banyak kesaling ketergantungan antara tugas seseorang dengan tugas orang lain, maka semakin potensial untuk terjadinya stres. Pekerja di mana suhu, kebisingan, atau kondisi kerja yang berbahaya dan sangat tidak diinginkan dapat menimbulkan kecemasan. Demikian juga bekerja dalam suatu ruangan atau kamar yang berjubel dalam lokasi yang di mana terjadi gangguan terus-menerus. Secara lebih spesifik, tuntutan tugas dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut diantaranya ketersediaan sistem informasi, kelancaran pekerjaan, wewenang untuk melaksanakan tugas, peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan, banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu tuntutan peran. Tuntutan peran yaitu stres kerja yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam suatu organisasi tertentu. Konflik peran menciptakan harapan-harapan yang hampir tidak pasti dapat diwujudkan atau dipuaskan. Jika hal itu sampai terjadi pada karyawan, maka dapat dipastikan bahwa karyawan akan mengalami ketidakjelasan mengenai apa yang harus dikerjakannya. Ukuran variabel tuntutan peran terdiri dari kesiapan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu tugas, perbedaan antara atasan dengan karyawan berkaitan tugas yang harus dilaksanakan, keterbatasan waktu dalam melaksanakan pekerjaan, beban pekerjaan yang berat. Yang terakhir yaitu tuntutan pribadi. Tuntutan pribadi yaitu stres yang berkaitan dengan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, terutama di antara karyawan dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Pengukuran variabel tuntutan pribadi terdiri dari hubungan dengan supervisor atau atasan, hubungan dengan sesama karyawan, hubungan dengan keluarga, hubungan pengawasan yang dilakukan supervisor atau atasan, keahlian pengawas dalam mengawasi pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Tessa Tenanda dari kelas 3C Manajemen S1 NPM 1911000115. Di sini saya akan presentasi tentang indikator stres dan ambang stres. Indikator-indikator yang digunakan adalah indikator stres dari fisik, psikologis, perilaku, kognitif, dan emosi. 1. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan, menimbulkan tuntutan psikologis dan sosial yang berlebihan pada seseorang. Stres adalah suatu ketegangan atau ketekanan yang dialami ketika tuntutan yang dihadapkan itu berlebihan, melebihi kekuatan yang ada pada diri kita. Sekarang definisi stres kerja. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai akumulasi stresor pembangkit stres, di mana situasi kerja yang dianggap penuh tekanan bagi sebagian besar orang. Sekarang faktor pemicu stres kerja. 1. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat bekerja sangat mempengaruhi pekerja. Bagi beberapa individu, lingkungan bisa menjadi sumber stres, misalnya kurangnya fasilitas, kurangnya cahaya dan udara segar senantiasa menimbulkan stres pada diri kita. Sekarang faktor perusahaan. Faktor perusahaan berpengaruh pada tugas dan aturan yang diberikan perusahaan pada karyawannya, juga merupakan faktor pemicu stres terhadap diri kita. Karena ini terkait dengan jenis pekerjaan yang sangat berat. Sekarang kita lanjut ke faktor pribadi. Faktor pribadi berkaitan dengan masalah ekonomi pribadi, masalah keluarga dan kepribadian diri dari pekerja-pekerja yang mengalami masalah di sektor pribadi, rentan mengalami stres kerja. Masalah pribadi bisa bersangkut paut dengan adanya stres karena ada tekanan yang sangat berat. Sekarang kita lanjut ke ambang stres. Tidak sedikit pekerja yang menghadapi kondisi kerja yang menimbulkan stres berat. Kondisi tersebut diantaranya kurang beristirahat,
pekerjaan yang makin kompleks, dan ketidakjelasan karir di masa depan sehingga membuat ambang stres yang terjadi pada diri kita. 1. Puncak yang membuat ambang stres adalah mental breakdown. Kedua, mental breakdown adalah istilah yang menggambarkan stres emosional atau fisik sementara yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Gejala mental breakdown salah satunya dapat dilihat dari pola tidur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Maslufa. Di sini saya akan meneruskan presentasi atau pembahasan mengenai materi stres, dan di sini saya akan membahas mengenai materi upaya untuk menangani stres. Jadi, stres adalah reaksi seseorang, baik secara fisik maupun emosional, mental, atau fisik, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Jadi, stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis stres. Yang pertama, stres baik. Stres tidak hanya dipicu sepenuhnya oleh pengalaman negatif, namun tipe stres ini dalam dosis kecil sebelumnya baik untuk sistem imun kita. Selain itu, tipe stres ini juga dapat membuat banyak orang lebih mudah untuk menciptakan tujuan dan menikmati proses pencapaiannya dengan penuh semangat. Yang selanjutnya, di stres internal, ini adalah tipe stres yang buruk, yaitu merupakan tipe stres negatif dan pengalaman buruk, ancaman, dan perubahan situasi tak terduga serta tidak nyaman. Pada dasarnya, tubuh kita menginginkan rasa aman, sehingga apabila rasa tersebut terusik, maka tubuh pun akan mengalami distres. Yang selanjutnya, distres akut. Jadi, distres akut terjadi ketika seseorang mengalami distres yang dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu sangat cepat. Sementara stres kronik terjadi akibat seseorang yang menahan stresnya dalam jangka waktu yang lama. Kedua tipe stres tadi akan memicu timbulnya hiperstres. Jadi, yang selanjutnya hipostres. Dalam keseharian, tanpa adanya kekhawatiran dan tantangan dapat menyebabkan stres, yaitu hipostres. Hipostres merupakan ketidakadaan stres, tetapi bisa juga diartikan kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang pernah mengalami hipostres mungkin merasa tidak adanya tantangan dan tidak mempunyai motivasi dalam melakukan hal apapun. Hipostres dapat memicu perasaan depresi dan kesia-siaan. Yang selanjutnya, eustress. Jadi, eustress adalah stres yang sangat berguna karena dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Eustress tersebut dapat membuat tubuh dan pikiran siap dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan bisa tanpa disadari, tipe stres ini dapat membantu memberi kekuatan dan pengambilan keputusan, misalnya menemukan solusi atau masalah. Jadi, jenis-jenis stres dalam pembahasan ini terdapat 5 jenis stres yang telah tadi saya sampaikan. Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres, antara lain tidak memiliki pekerjaan, beban di tempat kerja, tekanan batin, banyak pikiran, menjadi korban pelecehan, menderita suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan. Jadi, stres sulit untuk dihindari. Jadi, hal yang terpenting adalah cara mengatasi stres, karena bila stres terjadi berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, diagnosis dan penanganan stres. Bila seseorang tidak dapat mengatasi stres dengan baik dan stres menjadi berkepanjangan, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Melalui sesi konseling, psikiater akan mencari tahu pemicunya agar dapat ditentukan penanganannya. Bila stres sudah mempengaruhi kerja organ dalam, maka psikiater akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan rekam jantung. Setelah mengevaluasi masalah, kondisi mental, dan kondisi fisik pasien, psikiater akan menentukan tindakan penanganan yang sesuai.
Fokus dari penanganan stres adalah untuk mengubah cara pandang dan respon penderita terhadap situasi yang menjadi penyebab stres. Metode penanganan stres mencakup perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, dan psikoterapi. Perubahan gaya hidup tersebut meliputi berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang, membatasi konsumsi kafein, menghindari konsumsi alkohol dan nafsa, tidur yang cukup, melakukan kegiatan yang menyenangkan hati, misalnya menonton acara di internet seperti video yang lucu-lucu dan dapat menghibur. Selanjutnya di sini adalah penyebab stres. Jadi saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon dan dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Dalam psikoterapi, psikiater akan mencoba untuk menanamkan kepada penderita untuk selalu memiliki pandangan yang positif dalam segala kondisi. Selain itu, psikiater akan meminta pasien membuat tujuan dalam hidupnya, dimulai dari tujuan yang mudah dicapai. Psikoterapi ini akan dilakukan dalam beberapa sesi dan pengobatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruspi Pramoditya Resmawan. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi dan proses komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, ataupun gagasan kepada pihak lain. Manusia berkomunikasi secara lisan atau verbal. Adapun orang yang tidak bisa berkomunikasi secara verbal, yaitu menggunakan komunikasi non-verbal, seperti berkomunikasi melalui gestur tubuh, yaitu menganggukkan kepala, menggerakkan kepala, ataupun menggerakkan anggota tubuh lainnya untuk menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk bereproduksi dan kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi yang digunakan oleh hewan seperti kupu-kupu yang akan kawin, mereka akan mengirimkan sinyal komunikasi berupa mengeluarkan senyawa feromon di dalam tubuhnya untuk menarik lawan jenis. Begitupun manusia, mereka berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu perasaan, wawasan, atau pengalaman yang ada dalam dirinya kepada pihak lain. Yang kedua, yaitu proses komunikasi. Agar terjadinya suatu proses komunikasi, yang pertama harus ada komunikator. Komunikator adalah pihak lain yang akan mendengarkan informasi dari kita, ataupun kita akan menyampaikan, ataupun dia akan menyampaikan informasi kepada kita, dan dengan bahasa yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan seiringnya zaman, yang kedua adanya proses komunikasi melalui pesan atau message. Dengan seiringnya zaman yang semakin canggih, komunikasi bisa melalui media saluran, yaitu melalui WhatsApp, email, Telegram, Instagram, dan media saluran lainnya yang akan disepakati oleh kedua pihak untuk suatu penyampaian informasi. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan komunikasi. Dalam berkomunikasi memiliki suatu tujuan. Tujuan dari komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat, mengubah perilaku, mengubah masyarakat. Fungsi regulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, pada sebuah lembaga ataupun organisasi. Dan dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada di dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan sebuah informasi yang disampaikan. Kedua, berkaitan dengan pesan-pesan yang regulatif pada dasarnya. Arti bahwanya membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Fungsi
persuasif yaitu fungsi yang melakukan pendekatan secara emosional di dalam pengaturan suatu organisasi. Kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa asal sesuai dengan yang diharapkan. Kelas 3C Manajemen S1. Di sini saya ingin memaparkan sedikit paparan tentang pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi. Sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi karena pola komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi, saluran komunikasi, bagian dari dan dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah. Di dalam pola komunikasi ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama ada pola komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua pola komunikasi dari bawah ke atas. Yang ketiga komunikasi horizontal. Dan yang keempat pola komunikasi diagonal. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Proses komunikasi yang sudah dimasukkan dalam kategori pada pola komunikasi yaitu pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Baik, di sini pun ada penjelasan tentang metode komunikasi. Metode komunikasi adalah suatu penilaian terhadap pengukuran kekuatan hubungan yang dilakukan dalam antara dua pihak untuk melakukan suatu komunikasi. Ilmu komunikasi dalam pembelajaran untuk menjadikan komunikasi yang diberikan kepada orang lain mampu dalam menerimanya sehingga hubungan akan menjadi lebih maksimal dalam berhubungan dengan menjalani suatu kerjasama dengan organisasi yang dilakukan dan berfokus dalam suatu catatan pembelajaran yang baik untuk menyampaikan informasi dalam suatu metode komunikasi. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diinformasikan dalam pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan tersebut yang dilakukan. Baik, di sini saya akan memberikan 3 metode mengembangkan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama, atau yang ke-1, mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirimkan sinyal atau pesan antara pengirim dan penerima melalui berbagai macam metode, seperti tulisan, isyarat, nonverbal, dan lisan. Komunikasi juga merupakan mekanisme yang kita gunakan untuk membangun dan memodifikasi hubungan. Jadi, sebagai langkah awal, kita harus paham apa itu komunikasi dengan benar. Memahaminya bukan hanya dalam segi pengertian saja, tetapi memahami pengertian itu dari setiap katanya. Yang kedua, milikilah keberanian untuk mengatakan apa yang dipikirkan. Milikilah rasa percaya diri bahwa Anda dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam percakapan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengenali pendapat dan perasaan Anda sehingga Anda dapat menyampaikan pada orang lain. Baik, ini yang ketiga, yang terakhir, yaitu berlatihlah. Latihlah kemampuan komunikasi Anda terus-menerus. Jangan malu atau takut dalam melakukan komunikasi dengan orang yang mungkin baru pertama kali Anda temui. Mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dimulai dengan interaksi yang sederhana. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari pola komunikasi dan juga metode komunikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga bila ada kesalahan. Nonverbal dan lisan. Komunikasi juga merupakan mekanisme yang kita gunakan untuk membangun dan memodifikasi hubungan. Jadi, sebagai langkah awal, kita harus paham apa itu komunikasi dengan benar. Memahaminya bukan hanya dalam segi pengertian saja, tetapi memahami pengertian itu dari setiap katanya. Yang kedua, milikilah keberanian untuk mengatakan apa yang dipikirkan. Milikilah rasa percaya diri bahwa Anda dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam percakapan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengenali pendapat dan perasaan Anda sehingga Anda dapat menyampaikan pada orang lain.
Baik, ini yang ketiga, yang terakhir, yaitu berlatihlah. Latihlah kemampuan komunikasi Anda terus-menerus. Jangan malu atau takut dalam melakukan komunikasi dengan orang yang mungkin baru pertama kali Anda temui. Mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dimulai dengan interaksi yang sederhana. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari pola komunikasi dan juga metode komunikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sandri dari kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang bentuk dasar komunikasi dan hambatan terhadap komunikasi. Bentuk dasar komunikasi meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata di dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Dalam hubungan antar manusia, kata-kata sering digunakan dalam mengungkapkan perasaan, emosi, maksud dari mereka, menyampaikan kebenaran secara logis, informasi, curhat kepada seseorang, berdebat, bahkan bertengkar. Jadi, bahasa memegang peran penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, terdapat komunikasi lisan dan tulisan. Pertama, komunikasi lisan. Dalam komunikasi lisan berhubungan dengan mendengarkan. Menurut Burhan dalam Rahmat 2012 bahwa mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat sebaik-baik apa yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan orang lain kepadanya. Dalam keseharian kita selalu berkomunikasi dengan orang sekitar menggunakan lisan dengan tujuan tertentu. Dalam komunikasi tersebut kita akan menyampaikan dan menerima informasi. Proses menyampaikan informasi disebut berbicara, sedangkan proses menerima informasi disebut mendengarkan. Misalnya ketika kita sedang kuliah menggunakan aplikasi Zoom, ketika dosen menyampaikan materi, ada mahasiswa yang mendengarkan. Kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti surat menyurat melalui pos, email, telegram, dan lainnya. Dalam komunikasi ini, makna yang disampaikan yaitu melalui pembaca. Komunikasi tertulis dilakukan antara individu dan struktur organisasi dalam menyampaikan informasi atau pesan tertulis. Misalnya, ketika UTS diselenggarakan, pihak kampus suka menyebarkan surat yang berisikan tentang segera melunasi uang semesteran. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau kebalikan dari komunikasi verbal. Bentuk dari komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, dan objek. Contoh komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh seperti melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tanda seperti rambu lalu lintas di jalanan. Tindakan dan perbuatan seperti menutup pintu keras-keras ketika meninggalkan rumah, itu bermakna sedang emosi atau sedang bermasalah. Objek seperti menunjukkan sesuatu atau barang, misalnya pakaian, peralatan rumah, dan lain-lain. Hambatan terhadap komunikasi. Beberapa hambatan yang disebabkan oleh komunikan, media, dan komunikator. Hambatan komunikator. Hambatan yang dapat terjadi pada komunikator pada proses komunikasi, yaitu hambatan dalam hal biologis atau hambatan dalam fisik. Misalnya,
Ketika seorang gagap dalam berbicara, dia akan kesulitan untuk menyampaikan pesan. Selain hambatan biologis, ada juga hambatan psikologis yang terjadi. Misalkan, ketika pesan tertulis komunikatornya kurang konsentrasi dalam menulis pesan dan terjadi kesalahan dalam penulisan pesan, maka akan menghambat penyampaian pesan dalam komunikasi. Media, alat yang digunakan. Hambatan pada media terjadi pada masalah teknologi komunikasi seperti telepon genggam. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi menggunakan telepon genggam, tiba-tiba jaringan telepon tersebut jelek atau hilang, maka akan menghambat dalam penyampaian berkomunikasi. Komunikan atau penerima pesan. Hambatan pada komunikan adalah dalam hal biologis, yaitu dapat saja komunikan sulit mendengar atau mendengar tunarungu, sehingga komunikasi akan lambat karena tidak tahu apa yang telah disampaikan. Selain hambatan biologis, hambatan lain yaitu hal psikologis. Misalnya, ketika dosen menerangkan materi, ada mahasiswa teralihkan perhatiannya dengan bermain handphone, maka mahasiswa tersebut tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, saya akan membahas materi kesalahan dalam komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi oleh seseorang komunikator, pengirim atau penyampaian pesan kepada komunikan penerima informasi, baik secara melalui lisan maupun tulisan. Namun, komunikasi juga memiliki beberapa kesalahan, di antaranya yang pertama, pengucapan kurang jelas. Jadi, kesalahan akibat pengucapan yang kurang jelas yang sering dilakukan, di mana dalam pengucapan yang kurang jelas akan membuat lawan bicara atau yang diajak komunikasi menjadi tidak bisa menerima semua informasi. Yang selanjutnya, berbicara terlalu tergesa-gesa. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi. Berbicara yang terlalu tergesa-gesa juga kesalahan dalam berkomunikasi, di mana kecepatan berbicara membuat lawan bicara tidak bisa memahami apa yang komunikator katakan, sehingga tentunya akan membuat komunikasi tidak berjalan semestinya. Yang selanjutnya, tidak terjadi kesamaan makna. Dalam prinsip komunikasi, tentu saja antara pemberi informasi dan penerima informasi harus memiliki kesamaan makna. Dalam hal ini, makna dari sebuah informasi harus sama dengan apa yang diterima oleh penerima informasi. Yang selanjutnya, tidak fokus menerima poin yang dibicarakan. Fokus atau daya konsentrasi seseorang saat berkomunikasi juga bisa menjadi penyebab timbulnya kesalahan dalam komunikasi. Karena jika sampai kehilangan fokus, maka tentunya konsentrasi akan buyar. Hal inilah yang kemudian akan membuat tidak bisa menangkap informasi-informasi yang terjalin dalam komunikasi tersebut. Kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan bahasa, di mana perbedaan bahasa pastinya menjadi kendala tersendiri. Namun, kita kerap mengucapkan beberapa kata atau kalimat dalam bahasa daerah secara tidak sengaja. Pastinya, hal tersebut tidak akan diketahui oleh lawan bicara yang tidak satu daerah dengan kita. Jadi, penggunaan bahasa nasional harus digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah agar lancar dalam komunikasinya. Yang selanjutnya, nada yang ia dengar tidak sama dengan apa yang kita ucapkan, volume terlalu pelan. Nada bicara yang terlalu pelan juga dianggap sebagai penyebab utama kesalahan dalam komunikasi. Sebab ketika berbicara terlalu pelan, lawan bicara tidak akan bisa mendengar. Jikapun bisa mendengar, dikhawatirkan. Yang selanjutnya yaitu suasana yang tidak mendukung, di mana kondisi yang tidak mendukung, misalnya dalam suasana yang ramai dan berisik, pastinya apa yang dikatakan tidak bisa terdengar jelas oleh lawan bicara. Yang selanjutnya, tidak merespon dengan baik. Apabila seseorang bercerita tentang sebuah pengalamannya, jangan sekedar menganggukkan atau menjawab dengan kalimat singkat saja. Terbukalah dan katakan apa yang dipikirkan. Ekspresikan perasaan kita, sebab salah satu penyebab kesalahan dalam komunikasi adalah bisa disebabkan karena
karena kita tidak merespon dengan baik pembicaraan dengan lawan bicara. Selanjutnya, tidak mampu memahami bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language digunakan untuk mempertegas dan mempermudah dalam terjadinya komunikasi yang lebih. Sebaliknya, kesalahan dalam komunikasi dapat dibedakan jika kita tidak bisa memahami dengan baik bahasa tubuh yang diberikan. Alhasil, maka kita akan bisa salah menerka atau menebak yang pada akhirnya membuat komunikasi tidak efektif. Yang selanjutnya, tidak bisa menjadi pendengar yang aktif, di mana kondisi menunjukkan bahwa kesalahan komunikasi disebabkan tidak lain karena salah satu dari dua orang yang berkomunikasi tidak mau menjadi pendengar yang aktif. Bukan bagaimana jika kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah untuk berhenti berbicara. Yang selanjutnya, terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya juga bisa menjadi sumber penyebab kesalahan dalam komunikasi, sebab munculnya banyak pertanyaan masalah akan menjatuhkan kualitas kita. Selain itu juga hal tersebut membuat seperti penguji skripsi di mana hanya ingin mengetes sampai sejauh mana pengetahuan lawan bicara. Selanjutnya, cara penyampaian kurang tepat. Cara penyampaian juga menjadi mendasar yang bisa menyebabkan kesalahan dalam komunikasi. Ketika kita menyampaikan dengan cara yang salah, misalnya sedikit menggunakan suara yang keras, maka orang dan menginterpretasikannya bahwa sedang marah-marah. Pastinya kondisi ini bisa memicu lawan bicara menjadi tersinggung. Yang terakhir, terlalu banyak interupsi. Interupsi sendiri merupakan sebuah kebiasaan yang relatif tidak baik, di mana akan dianggap tidak sopan sebab saat menginterupsi seseorang maka sama saja dengan memotong pembicaraannya. Kesalahan dalam komunikasi yang saya bahas terdapat 13 jenis kesalahan yang telah tadi saya jelaskan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan atau saya bahas. Selebihnya saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.